Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Nur Fadila. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 10 tingkat SMA atau SMK sederajat tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu, yang diampu oleh Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Sebelum ke kewajiban menuntut ilmu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, alima, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang muslim. Seperti dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca atau belajar yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah yang membedakan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak dan waktu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Dan Islam pun mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. Pembahasan yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk ilmu yang tidak bermanfaat. Hukumnya adalah haram dan berdosa bagi yang mempelajarinya. Yang kedua, untuk ilmu yang bermanfaat, tentunya wajib untuk dituntut dan dipelajari. Yang ketiga, menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah, bila mana ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Contohnya yaitu ilmu kedokteran, ilmu ekstata, ilmu falak, dan lain-lain. Yang kedua, hukumnya fardu ain, berlaku untuk ilmu yang tidak diboleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya, ilmu mengenal Allah, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lain-lain.
Selanjutnya, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, sebagaimana dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang selanjutnya, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna untuk menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya tentang kandungan ayat Quran surat At-Taubah ayat 122. Di sini kandungan ayatnya yaitu, jika terjadi peperangan tidak perlu semua muslim berangkat ke medan perang apabila sebagian saja sudah dapat mengatasinya. Yang kedua, harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian bertugas menjaga keamanan dalam perang, dan sebagian juga ada yang memperdalam ilmu agama agar bila yang bertugas perang sudah datang, yang bertugas memperdalam ilmu
agama dapat menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada mereka yang telah bertugas berperang. Yang selanjutnya, dakwah dapat dilakukan secara efektif. Yang terakhir, meningkatkan kecerdasan umat muslim. Pembahasan selanjutnya tentang perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, jadilah orang-orang yang berilmu atau pandai. Yang kedua, jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan orang-orang yang pandai. Yang ketiga, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Yang terakhir, janganlah menjadi orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis tentang mencari ilmu, bisa dicari sendiri, tapi di sini saya akan menjelaskan hadis dari Ibnu Abdul Bar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta la haytanu fil bahri. Rawahul Ibnu Abdul Bar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Bisa dijelaskan bahwa di dalam hadis ini bahwa kewajiban menuntut ilmu itu tidak mandang laki-laki atau perempuan, tapi diwajibkan bagi setiap muslim. Menuntut ilmu juga tidak memandang dari segi usia juga, karena diwajibkan bagi setiap muslim dari sejak lahir hingga liang lahat wajib menuntut ilmu. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.